Subhanalladzi asro bi abdihi lailam minal masjidil harumi ila masjidil aqsal lazi barokna haulahu linuriyahu min ayatina, innahu huwas samiul basyir. Bismillahirrohmanirrohim, alhamdulillahirobbil alamin. Wassalatu, wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Oke, next, diambil dari kitab Fathul Bari, penjelasan hadis Sahih Al-Bukhari, karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani jilid 3 tentang salat, dan diterjemahkan oleh Amiruddin LC dan tim Azza. Ibnu Abbas berkata Abu Sofyan telah menceritakan kepadaku dalam hadis Heraklius, di mana beliau berkata, beliau yakni Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menyuruh kami untuk salat bersedekah dan menjaga kehormatan diri. Dari Anas bin Malik, pria berkata Abu Zar bercerita bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, atap rumahku dibuka, saat itu aku berada di Mekah. Jibril turun dan membelah dadaku, kemudian mencucinya dengan air zam-zam. Kemudian didatangkan satu bejana yang terbuat dari emas yang berisi hikmah dan iman lalu dituangkan ke dalam dadaku kemudian ditutupnya kembali. Kemudian ia memegang tanganku, lalu aku dinaikkannya ke langit. Ketika aku mendatangi langit dunia, ia berkata kepada penjaga langit, bukalah. Penjaga langit berkata, siapakah itu? Ia berkata, aku Jibril. Penjaga langit berkata, apakah engkau bersama seseorang? Ia berkata, iya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Penjaga langit berkata, apakah telah diutus kepadanya? Ia berkata iya. Ketika dibuka, kami pun naik ke langit dunia. Ternyata di sana terdapat seorang laki-laki sedang duduk, di sebelah kiri dan kanannya ada sekolah, ada kelompok orang dalam jumlah besar. Apabila dia itu melihat ke arah kanannya, maka ia tertawa, dan apabila melihat ke arah kirinya, dia menangis. Laki-laki itu berkata, selamat datang wahai Nabi yang soleh dan anak yang soleh. Aku bertanya kepada Jibril, siapakah ini? Ia Jibril berkata, ini adalah Adam, sedangkan kelompok yang ada di samping kanan dan kirinya adalah Ruh anak keturunan-keturunannya. Sedangkan kelompok yang ada di sebelah kanan adalah penghuni surga, kelompok di sebelah kirinya adalah penghuni neraka. Apabila ia melihat ke arah kanannya ia tertawa dan apabila melihat ke arah kirinya ia menangis. Akhirnya aku dinaikkan ke langit kedua, lalu ia Jibril berkata kepada penjaganya, bukalah. Penjaga langit ini mengatakan kepadanya sama seperti yang dikatakan oleh penjaga langit pertama. Lalu langit dibukakan. Anas berkata lalu ia menceritakan bahwa beliau menemukan di langit Adam, Idris, pusat dan Ibrahim sholawatullahi alaihim. Namun ia tidak menyebutkan tempat mereka masing-masing, selain ia mengatakan bahwa beliau menemukan Nabi Adam alaihi wasallam di langit pertama dan Nabi Ibrahim alaihi salam di langit ke-6. Anas menambahkan, ketika Jibril dengan membawa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melewati Nabi Idris alaihi salam, maka ia Idris berkata, selamat datang Nabi yang soleh dan saudara yang soleh. Aku Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, siapakah ini? Ia Jibril berkata, ini adalah Nabi Idris alaihi salam. Kemudian aku melewati Musa dan ia berkata selamat datang wahai Nabi yang soleh dan saudara yang soleh. Aku bertanya, siapakah ini? Lalu Jibril menjawab, ini adalah Nabi Musa alaihi salam. Kemudian aku melewati Nabi Isa alaihi salam. Maka ia berkata, selamat datang wahai saudara yang soleh dan Nabi yang soleh. Aku bertanya siapakah ini ya Jibril? Lalu Jibril menjawab ini adalah Nabi Isa alaihi salam. Kemudian aku melewati Ibrahim dan ia berkata, selamat datang wahai Nabi yang soleh dan anak yang soleh. Aku bertanya, siapakah ini? Lalu Jibril menjawabnya ini adalah Ibrahim alaihi salam. Ibnu Syihab berkata, Ibnu Hazim menceritakan kepadaku, Ibnu Abbas dan Abu Haba Ansori mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kemudian aku dinaikkan hingga sampai kepada tingkatan di mana aku mendengar suara goresan pena. Ibnu Hashim dan Anas bin Malik mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlukan atas umatku 50 kali waktu salat. Aku pun kembali dengan membawa kewajiban itu hingga akhirnya aku melewati Musa maka ia berkata, apakah yang diperlukan oleh Allah kepadamu atas umatmu? Aku menjawab, Allah mewajibkan untuk melakukan salat 50 kali.
Musa berkata, "Kembalilah menghadap Tuhanmu, karena sesungguhnya umatmu tidak akan mampu melakukan hal itu." Aku pun kembali dan dikurangi setengahnya. Aku mendatangi Musa dan berkata, setelah dikurangi sebagai sebagiannya. Musa berkata, "Kembalilah menghadap Tuhanmu karena sesungguhnya umatmu tidak akan mampu melakukan hal." Aku pun kembali dan dikurangi sebagai sebagiannya lagi. Musa berkata, "Kembalilah menghadap Tuhanmu karena sesungguhnya umatmu tidak akan mampu melakukan hal itu." Aku pun kembali dan dikurangi sebagiannya lagi. Lalu aku mendatangi Musa namun ia berkata, "Kembalilah kepada Tuhanmu, karena sesungguhnya umatmu tidak akan mampu melakukan hal itu." Lalu aku kembali dan Allah berfirman, 5 kali itu sama dengan 50 kali dan tidak akan berubah perkataan ketetapanku. Aku kembali kepada Musa dan dia berkata, "Kembalilah menghadap Tuhanmu." Aku berkata, "Aku telah merasa malu terhadap Tuhanku." Lalu aku pun dibawa hingga sampai ke Sidratul Muntaha yang diliputi oleh warna-warni yang aku tidak tahu apakah itu. Kemudian aku dimasukkan ke dalam surga, ternyata di dalamnya terdapat kalung mutiara dan tanahnya dari minyak kasturi. Nah sobat, untuk keterangan hadis di atas dalam riwayat Al-Qasimihani dan Mustamli, disebutkan kata salat-salat secara berulang dalam bentuk jamak atau plural. Dan maksud pada saat Isra yakni pada malam Isra. Hal ini menunjukkan pandangan Imam Bukhari bahwa Miraj terjadi pada malam Isra. Sementara hal itu masih menjadi perselisihan para ulama. Dalam suatu pendapat dikatakan bahwa Isra dan Miraj terjadi dalam satu malam dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan terjaga bukan mimpi. Ini adalah pendapat yang masyhur di kalangan mayoritas ulama. Ada juga yang mengatakan bahwa kedua hal itu terjadi pada satu malam melalui mimpi, atau kedua hal tersebut Isra dan Miraj terjadi 2 kali pada 2 malam yang berbeda, salah satunya dalam keadaan terjaga dan yang lain melalui mimpi. Akan tetapi ada pendapat yang mengatakan bahwa Isra ke Baitul Maqdis terjadi pada diri Nabi dalam keadaan terjaga atau bukan mimpi, sedangkan Miraj melalui mimpi baik terjadi pada malam yang sama atau pada malam yang berbeda. Namun, yang tidak harus diperselisihkan adalah bahwa Isra ke Baitul Maqdis terjadi dalam keadaan terjaga bukan mimpi berdasarkan makna ayat Al-Quran yang menerangkannya. Sehingga dalam hal ini kaum Quraisy mendustakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika saja hal itu terjadi dalam mimpi maka merasa tidak akan mendustakan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis di atas telah diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Wasallam melalui sejumlah sahabat, akan tetapi jalur periwayatannya yang ada dalam kitab Sahih Bukhari Muslim berkisar pada anak disertai adanya perbedaan para sahabatnya dalam menulis riwayat dari beliau. Imam Az-Zuhri meriwayatkan dari Anas dari Abu Dzar seperti pada bab ini. Sementara Qatadah menukil dari Anas dari Malik bin Sosah. Lalu Sarq bin Abdul Amri dan Sabit Albani meriwayatkan dari Anas, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam penyajian setiap jalur periwayatan tersebut terdapat keterangan yang tidak ada pada jalur yang lain. Adapun maksud penyebutan hadis di atas dalam bab ini adalah untuk menjelaskan tentang fardu sholat. Untuk itu, pembahasan di sini hanya berkisar mengenai hal tersebut. Kami akan menyebutkan perbedaan jalur periwayatan dan lafaz serta cara mengompromikannya secara tepat dalam pembahasan tentang sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum hijrah. Hiji. Hikmah ditetapkannya fardu salat pada malam Miraj adalah ketika beliau Shallallahu Alaihi Wasallam disucikan dengan iman dan hikmah setelah air dan batin saat dicuci dengan air Zam-Zam. Kemasan antara salat itu sendiri harus didahului dengan kesucian, akan sangat tepat jika salat ditetapkan pada waktu tersebut. Di samping itu untuk menampakkan kemuliaan di alam arwah, dan dijadikan sebagai sarana untuk berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, orang yang sholat adalah bermunajat kepada Tuhannya. 2. Pada kata atau kalimat Ibnu Abbas berkata, kalimat ini adalah penggalan hadits Abu Sufyan yang telah disebutkan dengan silsilah periwayatan yang mausul atau bersambung pada kitab permulaan turunnya wahyu. Adapun yang mengucapkan perkataan beliau menyuruh kami adalah Abu Sofyan.
Sementara kesesuaian penggalan hadits ini dengan judul bab adalah untuk menunjukkan bahwa salat telah difardukan di Mekah sebelum hijrah, sebab Abu Sufyan tidak pernah berjumpa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah hijrah untuk mendengarkan perintah salat sampai ia Abu Sufyan bertemu dengan Raja Heraklius. Karena perkataan menyuruh kami itu memberi indikasi bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan hal itu secara langsung kepada Abu Sufyan. Para ulama tidak berbeda pendapat bahwa peristiwa Isra terjadi sebelum hijrah, adapun penjelasan tentang waktu meskipun secara hakikat tidak termasuk kaifiat atau cara namun ia termasuk hal-hal yang mengawalinya sebagaimana hal serupa dapat ditemukan dalam permulaan kitab tentang bagaimana permulaan turunnya wahyu. Imam Bukhari menyebutkan di bawah bab itu hal-hal berhubungan dengan wahyu itu sendiri maka, dari sisi ini nampak korelasi antara riwayat Abu Sufyan dengan judul bab. 3. Maksud dibuka dari hadis di atas ialah, hikmah yang dapat diambil bahwa malaikat turun dari langit langsung kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini sebagai isyarat bahwa kejadian itu berlangsung sangat rahasia dan tanpa perjanjian sebelumnya. Ada pula kemungkinan bahwa rahasia malaikat membuka atap rumah beliau adalah sebagai tindakan awal tentang apa yang akan dilakukan terhadap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu membelah dadanya. Seakan-akan malaikat memperlihatkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa terbukanya harta dan tertutupnya kembali dalam sekejap adalah sebagai contoh apa yang akan dilakukannya terhadap beliau. Hal itu sebagai sikap lemah lembut dan memantapkan keteguhan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 4. Maksud dari kata atau kalimat, maka dia Jibril membelah dadaku, ialah, Al-Qadiyat cenderung menguatkan bahwa pembedahan dada ini terjadi ketika beliau Shallallahu Alaihi Wasallam masih kecil, yaitu pada waktu beliau disusui oleh Halimah Sa'diyah. Lalu pernyataan ini ditanggapi oleh As-Suhaili bahwa pembelahan dada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terjadi 2 kali, dan inilah pendapat yang benar. Pembahasan secara mendetail mengenai hal ini akan disebutkan pada penjelasan tentang hadits syarik dalam kitab Tauhid. Adapun secara ringkasnya yaitu, bahwa pembedahan pertama dilakukan terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menghilangkan gumpalan daging yang dikatakan sebagai bagian setan pada diri beliau sebagai Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian didatangkan satu bejana penyebutan kata secara khusus adalah karena ia merupakan bejana tempat mandi yang memasyarakat saat itu, di samping itu bejana tersebut terbuat dari emas, karenanya merupakan bejana terbaik di surga. Adapun orang yang menjadikan hal ini sebagai dalil bolehnya menghiasi mushaf atau yang lainnya dengan emas telah menyimpang jauh amat sebab yang menggunakan bejana tersebut pada peristiwa ini adalah malaikat sehingga perlu pembuktian terlebih dahulu apakah mereka memiliki kewajiban sebagaimana kewajiban kita. Lebih jauh dari itu, penggunaan bejana emas pada peristiwa tersebut didasarkan pada hukum asal sesuatu, yaitu mubah atau boleh, karena pengharaman menggunakan bejana emas terjadi di Madinah sebagaimana dijelaskan pada pembahasan tentang bebas atau pakaian. Yang dimaksud dengan kata penuh hikmah dan keimanan maksudnya, bahwa dalam bejana tersebut ada sesuatu yang dapat dijadikan untuk mencapai kesempurnaan iman dan hikmah, menjadi pernyataan penuh hikmah dan keimanan hanya sebagai kata kiasan saja. Atau dapat juga dikatakan pernyataan ini didasarkan atas pandangan bolehnya menggambarkan makna dalam bentuk konkret, sebagaimana kematian digambarkan seperti seekor domba. Imam An-Nawawi berkata, dalam penafsiran hikmah, terdapat pendapat yang sangat beragam, di antaranya mengatakan bahwa hikmah adalah ilmu yang mengandung pengetahuan tentang Allah Marifatullah, disertai kepekaan basyariah atau mata hati, penyucian jiwa dan menerapkan kebenaran dalam bentuk amalan serta menahan segala yang menjadi lawannya. Maka seseorang dikatakan hakim bijaksana apabila memiliki semua sifat tersebut. Demikian ringkasan berkilat perkataan Imam An-Nawawi. Terkadang hikmah diartikan Al-Quran karena Al-Quran mengandung segala bentuk hikmah, demikian pula hikmah juga terkadang diartikan kenabian, ilmu atau marifat dan sepertinya. 5.
Kemudian yang dimaksud dengan kata, kemudian ia memegang tanganku, sebagai sebagian ulama menjadikan hal ini sebagai dalil bahwa Miraj terjadi bukan hanya sekali, karena Isra ke Baitul Maqdis tidak disebutkan di tempat ini, namun bisa saja dikatakan, bahwa hal itu hanyalah ringkasan perawi. Penggunaan kata kemudian yang bermakna adanya selang waktu tidaklah menjadi alasan untuk menafikan terjadinya Isra di antara dua rentetan kejadian yang disebutkan, yaitu menutup dada dan naik ke langit. Bahkan pernyataan ini secara implisit menyatakan adanya Isra. Letak permasalahannya, sebagai perawi menyebutkan keterangan yang tidak disebutkan oleh perawi yang lain. Kesimpulan ini diperkuat oleh judul bab yang disebutkan oleh Imam Bukhari seperti yang telah dijelaskan. Genep. Maksud dari kata, bukalah, hal ini menunjukkan bahwa pintu tersebut tertutup. Ibnu Al-Munir mengatakan, hikmahnya adalah untuk membuktikan bahwa langit tidaklah dibuka melainkan karena beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika hal ini berbeda apabila pintu langit terbuka pada saat kedatangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian maksud dari kata, apakah telah diutus kepadanya, dalam riwayat Al-Qasimihani menggunakan kalimat apakah telah diutus kepadanya, ada kemungkinan yang dipertanyakan di sini adalah tentang pemutusan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi, di mana hal itu tidak diketahuinya karena kesibukannya penjaga langit dalam beribadah kepada Allah, namun ada kemungkinan lain bahwa yang dinyatakan adalah ihwal pemutusan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ke langit. Ini adalah pandangan yang lebih tepat, sebab dalam kalimat tersebut dikatakan ilaihi atau diutus kepadanya. 7. Dari kejadian ini dapat diambil kesimpulan bahwa pemutusan menduduki posisi pemberian izin dari yang mengutusnya, sebab di sini malaikat penjaga langsung membukakan pintu tanpa terlebih dahulu menunggu wahyu mengenai hal itu, bahkan ia melakukan perbuatannya atas dasar diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke langit. Hal ini akan disebutkan sebuah hadis marfu sampai kepada Nabi dalam kitab Istihsan atau Etika Minta Izin. Kemungkinan pertama diperkuat oleh lafadz hadits yang diriwayatkan Syarik, apakah ia telah diutus, akan tetapi dapat ini masuk bagian yang perlu dikritisi, seperti yang akan dijelaskan lebih mendetail dalam kitab Tauhid. Maksud dari kata aku bertanya kepada Jibril, siapakah ini? Secara lahiriah, pertanyaan ini diajukan setelah Nabiullah Adam alaihi salam mengatakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, selamat datang. Namun dalam riwayat Malik bin Syasya'ah terdapat keterangan yang bertolak belakang. Riwayat inilah yang menjadi pegangan. Maka riwayat di atas harus dipahami sebagaimana keterangan yang ada pada hadis Malik karena dalam riwayat di atas tidak ada indikasi mengenai rentetan kejadian. Yang dimaksud dengan ruh anak keturunannya secara lahiriah ruh anak keturunan Adam, baik yang akan menghuni surga maupun neraka, semuanya berada di langit. Al-Qodiyat berkata, telah disebutkan bahwa ruh orang-orang kafir berada di izin sementara ruh orang-orang mukmin menikmati kesenangan dalam surga. Maka, bagaimana mungkin roh orang kafir dan mukmin berkumpul di langit dunia? Al-Qodi memberi jawaban persoalan di atas dengan mengatakan bahwa sesungguhnya ruh tersebut ditambahkan kepada Nabi Adam alaihi salam pada waktu-waktu tertentu yang bertepatan dengan lewatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernyataan bahwa ruh tersebut berada di surga atau neraka pada waktu-waktu tertentu dikuatkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Mu'minun, ayat 46. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين. Namun pernyataan ini di sini dengan mengatakan bahwa pintu langit tidak akan dibukakan bagi ruh orang kafir berdasarkan nas Al-Quran. Untuk menjawabnya dapat dikatakan bahwa ada kemungkinan surga berada di arah kanan Nabi Adam alaihi salam sedangkan neraka berada di arah kirinya. Kedua-kedua tempat itu bisa ditampakkan kepada Nabiullah Adam alaihi salam, demikian nukilan perkataan Al-Qodiyat.
Ada pula kemungkinan bahwa ruh yang ditampakkan adalah ruh yang belum masuk ke dalam jasad, di mana naruh tersebut telah diciptakan sebelum adanya jasad dan tempatnya berada di arah kanan dan kiri Nabi Adam alaihi salam. Selalu Nabi Adam alaihi salam mengetahui akhir perjalanan ruh itu. Oleh sebab itu beliau merasa gembira bila melihat ke arah kanan dan bersedih jika melihat ke arah kiri. Dengan demikian yang dimaksud bukanlah ruh yang ada di dalam jasad, atau ruh yang telah berpisah dengan raga dan kembali ke tempatnya, baik di surga ataupun neraka. Dengan demikian dapat diketahui jawaban tanggapan di atas, dan dapat diketahui bahwa makna lafadz ruh-ruh anak keturunannya, adalah ungkapan yang bersifat umum namun memiliki indikasi yang khusus. Demikian part 1 dari Babem, awal mula sholat difardukan saat Isra.